Halo, selamat siang saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun sudah berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miaka sampai Pulau Rote. Di siang hari ini dengan cuaca yang indah, saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik, sehat walafiat, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Mari kita mau renungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat kasih karunia anugerah limpah rahmat-Mu yang luar biasa buat kami. Kalau siang hari ini, sepanjang malam ini kami buat tidur istirahat. Kami bangun tanpa kurang suatu apapun. Dan kami masih ada nafas kehidupan. Itu semua karena anugerah-Mu, karena pemberian-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rabbi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Tumpangkan tangan-Mu sendiri atasku Tuhan. Pengurapan itu turun. Sehingga hamba-Mu boleh bersama umat-Mu merenungkan firman-Mu. Dan kami diberkati Tuhan. Dikuatkan, disegarkan, diteguhkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, siang hari ini saya sedang berada di atas gunung. Di bumi perkemahan Bukit Sentul. Di ketinggian 700 lebih mungkin. Saya mengajak saudara bersama-sama renungkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Perikopnya pengujian dan pencobaan. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin saya sampaikan dalam doa Bapa kami, Tuhan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami yang jahat. Yakobus mengatakan, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Di dalam kehidupan sehari-hari saya percaya saudara, nggak mungkin kita nggak pernah mengalami namanya pencobaan. Kita terjun ke lapangan, kita usaha berjumpa dengan orang, kita bisnis dengan siapa langganan kita. Saya percaya saudara, saya punya pengalaman pribadi. Kalau hari-hari ini saudara sedang dalam pencobaan, atau yang sudah masuk dalam pencobaan, firman Tuhan berkata, bertahanlah. Kita berkata, barang siapa yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada dua kata, pencobaan dan ujian. Kemarin saya katakan, pencobaan itu datang karena keinginan kita sendiri. Ujian itu datang dari Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau hari-hari ini keadaan saudara dan saya dalam keadaan sedang tidak baik-baik, jatuh dalam dosa percabulan, perzinaan, perjudian. Mungkin hari-hari ini cari uang susah, bisnis susah. Kata orang, teman-teman, bisnis susah, cari uang susah. Berat, belum dihajar online, belum dihajar di barang-barang dari luar negeri, impor masuk, sehingga produksi dalam negeri sulit bersaing. Mau cari uang, cari untung pun ketat luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, apapun keadaan saudara hari ini,
kalau sedang dalam kesulitan, dalam sedang masalah, dalam problem, ada banyak tantangan, dalam pencobaan, saya berkata, aku tidak kuat lagi Tuhan. Aku tidak sanggup lagi melewati ini. Aku nggak sanggup lagi Tuhan. Tolong Tuhan. Alkitab berkata, berbahagia orang yang bertahan di dalam pencobaan. Karena dan tahan uji. Saudara, pencobaan itu ada masanya, ada waktunya. Pada waktunya selesai, maka itu akan lewat saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Tuhan, dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicoba yang jahat, dan ia tidak mencobai siapapun juga. Saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kita membawa diri kita masuk dalam pencobaan oleh karena keinginan kita, diseret dan dipikat olehnya. Mata kita melihat ini dan itu. Banyak keinginan mata, banyak keinginan daging, banyak keangkuhan hidup, dan kita dipikat olehnya. Ini mau, itu mau, semua mau. Berkali-kali saya katakan, belajar hidupmu seperti dirimu, apa yang sudah Tuhan berikan. Ada takaran yang sudah Tuhan berikan. Janganlah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau temanmu diberkati, nggak apa-apa. Bersyukur. Jangan iri. Jangan iri. Jangan merasa itu nggak senang. Saudaraku, saya mau ngajak saudara, mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Jangan menuruti keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita, kesenangan kita, keinginan mata kita. Ada satu teman saudara, udah kaya, udah cukup, mobil ada, rumah ada, usaha ada, lancar semua, mau pergi jalan-jalan, mau keliling dunia pun bisa. Suatu hari diajak temannya, yuk kita pergi ke Singapura, ke Genting, ke Macau, yuk senang-senang jalan. Diajak ke tempat perjudian, kasih. Orangnya alim sekali, nggak mau. Istri tahu bahwa suaminya tidak suka judi, tapi karena diajak teman, akhirnya dia ikut coba-coba judi. Firman itu berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia coba, dia judi sedikit. Untung, menang 1M, 2M. Besok dia datang lagi. Main lagi. Untung lagi 2M, 3M, 5M. 3 kali dia datang lagi. Untung lagi 5M, 10M. Apa yang terjadi saudara? Terakhir dia ke sana, ketagihan judi. Dia bilang, cari uang susah, judi. Aduh, menangnya gampang. Iblis selalu memberikan sesuatu yang manis di awalnya, tapi setelah itu dia akan tarik kembali. Namanya kasino, kasih nobe. Akhirnya judi terus, judi. Singkat cerita saudara, ketika dia pergi judi lagi, apa yang terjadi? Dia kalah besar, kalah banyak, puluhan M saudara. Sampai stres, sampai depresi, tertekan. Dan orang ini saya tahu, dia dibawa keinginannya, diseret dan dipikatnya judi, sampai nggak berani pulang ke rumah saudara. Maka sampai hampir mau bunuh diri saudara. Tapi Tuhan sayang kepada orang. Dia sadar, dia pulang kembali berjumpa dengan keluarganya. Dia ngaku dosanya, dia minta ampun dan dia bertobat. Dia datang kepada Tuhan, ampuni Tuhan. Aku masuk dalam pencobaan ini karena aku. Bukan karena siapa-siapa, karena keinginan aku sendiri, karena ulahku, karena keserakanku, dan karena ketamaanku, kata orang ini. Dia datang kepada Tuhan,
dan dia bertobat sungguh-sungguh saudara. Siang hari ini saya mengajak. Firman Tuhan berkata, apabila keinginan itu telah dibuai dan melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut itu berbicara tentang penderitaan saudara. Mari, hari-hari saudara menderita karena kesalahan kita, karena keserakan kita, keinginan mata kita. Oh ini kata setan. Bukan setan sudah. Setan yang marah. Lu yang berbuat, kok saya yang disalahin, setan bilang. Seringkali kita yang salah, kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Firman Tuhan berkata, keterbukaan ada awal pemulihan. Kalau saudara dan saya terbuka, ngaku dosa di hadapan Tuhan dan ngaku dosa di hadapan keluarga, maka akan ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Kami sadar bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Seringkali kami jatuh dan masuk dalam pencobaan karena keinginan kami sendiri. Kami dipikat dan diseret olehnya. Ketika dosa itu matang, dia melahirkan maut. Kalau hari-hari ini kami jatuh dalam dosa. Dosa perjudian, dosa percabulan, perselingkuhan, perzinaan. Dan keluarga kami berantakan, hancur, usaha kami macet. Kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami bertobat sungguh-sungguh. Kami mau kembali kepadamu. Kami sadar tidak ada jalan lain kecuali kami datang dan bertobat sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang bertobat dan mengasihi Tuhan. Bapa, terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, yang kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai kami mulai siang hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom, sampai jumpa di next video. God bless.